Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, beberapa hari ini kita mendengar berita bahwa ada demonstrasi karyawan di Mendikti Saintek ya, di sebuah negara ya, katakanlah negara Konoha gitu ya, bahwa mereka berdemonstrasi karena ya mereka melihat pemimpin mereka ini terlihat angkuh dan semena-mena. Ya kalau saya tertarik dengan hal seperti ini karena ya mereka itu memang harus dikomentari gitu. Karena mereka membawa negara dan mereka mengurus orang-orang di dalam satu negara. Ya, jadi tidak boleh kemudian seenaknya sendiri dalam apa dalam memegang amanah itu. Jadi kita sudah memberikan amanah kepada presiden, baik yang memilih maupun tidak memilih gitu. Ya, yang memilih karena memang mereka secara otomatis mengamanahkan, yang tidak memilih karena bersedia dipimpin ya, itu artinya dia secara otomatis juga memilih, kemudian pemimpin ini memilih menteri dan seterusnya. Jadi mereka itu adalah oh, bagian dari orang yang mendapat amanah gitu. Ada yang menurut saya menarik adalah bahwa ternyata kecerdasan itu tidak senantiasa linier dengan apa dengan akhlak gitu, dengan attitude gitu kan. Ya, jadi kecerdasan itu tidak senantiasa linier dengan attitude. Oleh sebab itu kalau kita hanya menggenjot kecerdasan seseorang, itu tidak secara otomatis membuat mereka ini mempunyai akhlak gitu, mempunyai attitude yang baik. Ya, oleh sebab itu di dalam agama sering saya mendengar bahwa akhlak itu didahulukan sebelum kecerdasan. Ya. Kan sekalian, saya ndak ngerti juga ya dulu bagaimana cara rekrutmennya. Yang saya lihat di TV adalah bahwa presiden ini memanggil semua orang, beberapa orang maksud saya, beberapa orang yang dianggap mumpuni, kemudian diajak ngobrol dan kemudian ditentukan, oh ini menteri A, ini menteri B, ini menteri C. Mungkin memang sudah ada pengamatan sebelumnya ya. Tetapi sebenarnya saya tidak ngerti bagaimana pertimbangannya, tetapi sebenarnya seorang pemimpin atau pembantu pemimpin itu harus punya tiga aspek ya. Yang pertama kesehatan ya, karena pemimpin itu memang harus sehat ya. Oleh sebab itu ya program-program kesehatan ini sangat penting di dalam satu organisasi ya, baik secara diprogramkan langsung atau melalui tes-tes tertentu. Yang kedua dia memang harus pinter, harus kaji maksudnya gitu ya, harus pinter, harus bisa mengkaji, yaitu harus cerdas ya. Mungkin kalau pendidikan sudah pernah kuliah dan sebagainya tuh ya sudah kita anggap sudah cerdas lah gitu kan. Walaupun kecerdasan tidak harus didapatkan dengan lewat situ, tetapi biasanya ya eh, proper testnya itu ya salah satunya ya pendidikan ya, biasanya harus lulus level pendidikan tertentu. Itu cara yang paling mudah untuk menguji kecerdasan ya. Tetapi ya ternyata ya tidak setiap orang yang cerdas itu dia punya attitude gitu ya. Tidak semua orang yang cerdas punya attitude ya. Berapa orang cerdas malah merasa hebat, merasa punya kuasa, itu hilang attitude-nya gitu. Itu ya seperti itu. Justru ketika orang-orang ini karena kepintarannya mendapat kedudukan, ya itu membuat ya
eh, dia malah kehilangan attitude gitu ya, merasa hebat, merasa sudah punya kuasa. Dan yang ketiga memang attitude atau akhlak ya, atau ngaji ya. Jadi pemimpin itu harus sehat, pinter dan ngaji. Ya, ngaji itulah sarana untuk memperbaiki diri ya, karena dia menjadi seorang pemimpin maka dia harus bisa menempatkan diri dan bisa menunjukkan akhlaknya. Karena kecenderungan orang yang punya kuasa itu lebih lebih punya modal untuk tidak punya akhlak gitu ya. Ya, oleh sebab itu harus ngaji, harus apa namanya, attitude-nya itu harus diasah ya, sehingga dia menjadi orang yang ya setidaknya layak ya untuk menjadi pemimpin atau apa, membantu pemimpin ya. Ya memang di beberapa sebelumnya ya di level pimpinan juga ada yang tidak layak, misalnya ya, apa, ijazahnya dipertanyakan, maksudnya dia pernah sekolah apa enggak dan sebagainya ya. Ya, apakah itu merupakan sebuah bagian dari, ya memang sistemnya sudah jadi begitu ya, kita nggak tahu. Terima kasih, wassalamualaikum.